Halo anak-anak, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang fabel. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai bersama. Fabel merupakan cerita mengenai kehidupan dunia binatang yang punya nilai moral serta budi pekerti. Penggunaan binatang di dalam cerita fabel ini menjadi pengganti tokoh manusia, namun tetap digambarkan bahwa mereka dapat berpikir, memiliki perasaan, bersikap, berinteraksi, bahkan mampu berbicara. Salah satu contohnya adalah cerita fabel tentang burung merpati dan semut, di mana si semut ini meminta tolong pada burung merpati. Ciri-ciri dari fabel adalah tokoh utama dalam cerita menggunakan binatang. Ya, hewan-hewan ini digambarkan memiliki sifat seperti manusia. Ada jerapah, harimau, rubah, kelinci, kura-kura, dan lainnya. Ciri yang lain yaitu memiliki penggambaran moral serta karakter mirip manusia, di mana penggambaran moral dalam gambar yang ada di layar yaitu tentang kucing dan ayam ya. Nah, di sini moralnya yaitu kehati-hatian harus tetap ada pada siapapun orang yang menawarkan kebaikan kepada kita. Dalam fabel memiliki pesan moral serta karakter mirip seperti manusia. Ciri yang lain yaitu binatang dalam cerita bertingkah laku seperti manusia. Ya, pada gambar ini adalah tentang beruang yang mandi. Ya, dia berendam. Ya, di mana di situ juga tersedia handuk dan hewan ini memakai sendal juga ya. Mirip ya seperti manusia untuk tingkah lakunya. Ciri yang lain yaitu alur cerita yang pendek dan juga sederhana. Cerita-cerita ini, ya terutama cerita fabel, singkat, padat, dan jelas. Salah satunya adalah yang seperti pada layar, ada cerita tentang serigala yang baik hati, kucing tua pertapa. Ciri yang lain yaitu karakter dari tokoh diuraikan dengan rinci, yaitu dengan detail. Contohnya rubah dan ayam. Di sini karakter si rubah adalah sombong dan juga licik. Ciri yang lain, kata-kata yang digunakan mudah difahami. Bahasa yang digunakan tidak ribet, ya, di mana siapapun dapat memahami ya cerita ini dari awal hingga akhir. Contohnya adalah cerita tentang rubah, ya. Nah, di sini jika kita amati ada detail-detailnya, ya, dijelaskan secara detail sehingga kita dapat membayangkan juga. Ciri yang lain yaitu cerita ini biasanya mengkritik tentang sifat manusia, diskriminasi kaum lemah, serta keadaan masyarakat, di mana mengajarkan kita untuk bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan. Ciri yang lain yaitu gaya bercerita secara lisan, di mana umumnya diceritakannya dari mulut ke mulut. Oke.
Kalau untuk anak-anak, ya terutama anak-anak TK dan adik-adik kita yang masih kecil, yang masih balita, itu biasa kita ceritakan ya, dengan cara kita memberitahu mereka bagaimana si rubah dengan domba. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ciri lainnya yaitu pesan atau tema terkadang ditulis dalam cerita. Ya, kisah dari Kancil dan Siput adu pintar. Nah, pesan atau temanya biasanya langsung ditulis. Ya. Ada beberapa jenis fabel. Yaitu ada fabel klasik, ada fabel modern. Fabel klasik dibuat dari zaman dahulu, di mana kita tidak mengetahui secara pasti kapan waktu dibuat ceritanya. Fabel klasik ini umumnya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dari nenek kita ke orang tua kita dan pada kita. Nantinya kita juga akan ceritakan kepada adik-adik kita ataupun anak kita. Ciri dari fabel klasik, ceritanya pendek dan jelas. Salah satunya adalah cerita tentang gajah dan si Raja Rimba. Ciri fabel klasik lainnya yaitu tema yang diangkat sederhana. Tentang Kancil dan Siput sedang berlomba lari. Di mana di sini mengajarkan kita kalau kita sombong itu akan merugikan diri sendiri. Temanya ringan, ya, mudah difahami. Ciri fabel klasik lainnya adalah syarat akan pesan moral dan petuah. Di mana petuah ini disampaikan pada akhir cerita. Contohnya adalah jangan pernah takut dengan ukuran, karena hal itu belum tentu mencerminkan kekuatan. Ciri fabel klasik lainnya yaitu sifat hewani pada tokoh fabel ini masih kental, ya, dominan, lebih ditonjolkan, ya, lebih diutamakan. Sedangkan fabel modern, waktu kemunculan yang masih cukup baru, ya. Biasanya pada fabel modern ini pembuatan dongeng merupakan cerminan dari ekspresi kesastraan si penulis. Ciri dari fabel modern adalah alur cerita bisa pendek ataupun panjang. Beberapa contoh yang mungkin kalian sudah pernah tahu, cerita Nemo, Monster Inc., ya, ataupun cita-cita lainnya. Ini termasuk dari fabel modern ya. Ceritanya bisa pendek ataupun panjang. Ciri fabel modern lainnya yaitu tema pada cerita cenderung rumit ataupun berbelit. Ya. Setiap karakter memiliki cerita. Ciri fabel lainnya yaitu karakter pada tokoh fabel modern ini umumnya unik. Ya. Berbeda dengan yang klasik. Nah, kalau yang modern ini unik sekali. Ciri fabel modern lainnya yaitu berupa epik atau saga dan menggunakan prosa yang mengisahkan pahlawan. Di mana cerita ini menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan hal yang baik, yaitu sebagai pahlawan, pembela kebenaran, selalu membantu yang lemah. Nah,
Sekarang kita akan mencoba belajar merangkai cerita fabel. Apakah kalian sudah siap? Dalam merangkai cerita fabel, untuk pertama kali kita tentukan judul terlebih dahulu. Judul merupakan kalimat yang terdapat pada awal cerita yang memiliki fungsi untuk menjelaskan tema secara umum atau gambaran dari sebuah cerita. Contohnya, kita ambil satu judul yaitu tentang kepercayaan. Setelah menentukan judul, kita menuju ke tahap selanjutnya yaitu orientasi. Pada tahap orientasi, bagian yang menunjukkan pengenalan karakter, waktu, dan tempat dalam cerita. Biasanya terdapat pada bagian awal cerita. Di sini sudah ada contohnya ya, untuk memudah kalian dalam membuat cerita. Diawali dengan kata suatu hari di pagi yang cerah, ada seekor beruang muda bernama Budi sedang mandi di bawah pohon. Nah, di sini ada gambar dan kalian nanti dapat menceritakan ya, apa sih yang ingin kalian buat. Ya, setelah tahap orientasi, kita menuju ke tahap komplikasi. Di mana tahap komplikasi ini bagian yang menunjukkan konflik awal atau munculnya masalah dalam cerita. Tahap selanjutnya adalah klimaks. Pada bagian ini menceritakan puncak dari suatu masalah atau konflik. Setelah itu, menuju ke tahap selanjutnya adalah resolusi. Pada bagian ini, cerita yang berisi tentang penyelesaian masalah yang ada dalam cerita tadi. Selanjutnya adalah koda. Koda merupakan bagian terakhir dari cerita fabel yang berisi tentang amanat dari pengarang atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Di awal tadi kita membuat judul tentang kepercayaan. Nah, pada bagian akhir di sini ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, apa sih pesannya? Dapat berupa pesan moral ya. Contohnya adalah kepercayaan hanya bisa didapat dari janji yang selalu ditepati. Nah, setelah itu kita rangkai cerita tersebut ya dari awal hingga akhir tadi, maka jadilah cerita seperti ini. Nah, dalam merangkai cerita kalian dapat menyiapkan gambar-gambar yang ingin kalian gunakan. Kalian dapat menggambar sendiri maupun menggunakan potongan gambar. Nah, kalian sudah bisa kan bagaimana cara membuat cerita? Nah, gambar-gambar ini bisa kita susun. Nah, hari ini kita belajar tentang fabel dan bagaimana membuat cerita fabel berdasarkan gambar. Oke? Selamat mencoba, selamat belajar, dan sukses selalu untuk semuanya. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Dadah.